Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Biston Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan salah satu berita dari jpnn.com terkait dengan honorer yang sudah masuk di dalam database BKN tapi juga belum aman, seperti itu. Nah, seperti apa sih informasinya? Coba kita lihat bersama-sama sebentar lagi dan kita bisa simak informasi ini dari jpnn.com tersebut. Dan misalnya Bapak Ibu semua nantinya ingin berkomentar, berargumen, cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita ke informasi ini, coba absen terlebih dahulu nih, dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal? Di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, Bondowoso hadir mas, Situbondo hadir mas, Surabaya hadir mas, Banyuwangi hadir mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa grup Telegram saya di @abah_channel, atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini, jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita lihat informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan menginformasikan salah satu berita dari jpnn.com, yaitu P3K 2024 PP Manajemen ASN molor, honorer database BKN pun belum aman. Nah, apa sih informasi tersebut, maksudnya, dampaknya, dan itu seperti apa bagi honorer yang masuk dalam database BKN? Coba kita lihat. jpn.com Jakarta. Jutaan non-ASN atau honorer sudah pasti menunggu jadwal pendaftaran P3K 2024. Memang, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Bapak Abdul Wazwar Anas sudah pasang target pendaftaran P3K 2024 pada Juni ataupun Juli. Namun, tanggal pendaftaran belum disebutkan. Jadwal pendaftaran sangat dinantikan, karena pada tahapan itulah akan diketahui berapa sih formasi sebenarnya yang tersedia. Mampukah menampung jutaan honorer tersebut? Benar sekali. Karena kalau misalnya masih belum diumumkan secara pasti di akun masing-masing honorer, dalam artian honorer, kita tentunya was-was. Apakah cukup menampung? Apakah ada formasinya? Apakah pemerintah daerah mampu membayar kita sebagai honorer? Itu menjadi pertanyaan besar tentunya bagi Bapak Ibu semua honorer. Apakah benar demikian? Coba cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Karena jika tidak ada formasi tersebut, pastinya mungkin pemerintah daerah masih belum bisa menganggarkan untuk P3K ini. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjutnya untuk kelanjutan kita atau kelanjutan nasib honorer ini ke depannya? Kita juga tidak akan mengetahui, karena di dalam PP Manajemen ASN honorer harus dituntaskan maksimal Desember tahun 2024. Nah, bagaimana mas dengan honorer yang tidak terdaftar nantinya? Kita coba cek apakah ada informasi tersebut. Sudah dikeluhkan pejabat Kemenpan RB dan Kemdikbudristek soal jumlah usulan formasi dari Pemda yang masih jauh dari kuota yang disiapkan. Keluhan itu merupakan sinyal kuat bahwa seleksi P3K 2024 belum sanggup menyerap seluruh honorer untuk beralih status menjadi ASN. Benar sekali, kalau misalnya pemerintah pusat hanya menyiapkan kuota tapi ditanggung oleh daerah, mampukah daerah untuk mengangkat dan juga membayar gaji-gaji mereka beserta tunjangannya? Kalau menyiapkan kuota saja mungkin itu mudah sekali, tapi peran dari pusat itu juga diharuskan bisa membantu pemerintah daerah untuk meringankan alokasi dana untuk P3K ini. Barulah saya yakin pemerintah daerah itu pasti akan berkontribusi penuh. Kuotanya berapapun, jika pemerintah pusat itu ikut andil, saya yakin pasti akan ada kuota yang akan dialokasikan oleh masing-masing daerah. Kita lanjutkan. Yang cemas bukan honorer tercecer yang namanya tidak tercatat di BKN. Honorer yang masuk database BKN pun belum dipastikan aman.
Bahkan honorer yang sudah masuk kategori prioritas 1 pun belum bisa tidur nyenyak. Ya benar sekali yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau misalnya tidak ada alokasi formasi dan anggaran, ya tentunya mereka ini tidak akan bisa diangkat menjadi P3K seperti itu. Masalah honorer kemungkinan besar belum bisa tuntas tahun ini. Bagaimana mau selesai kalau usulan formasi P3K 2024 untuk guru honorer minim sekali? Bahkan untuk prioritas 1 P1 saja tidak semua mendapatkan formasi, apalagi P3 sampai dengan P4. Kata Dirjen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemdikbudristek yaitu Ibu Nunung Sriani menjawab saat ditanyai oleh jpn.com Minggu 21 bulan 4. Bukan hanya soal minimnya usulan formasi, Pemda yang sudah mengusulkan pun tidak gerak cepat alias gercep dalam menuntaskan tahapan demi tahapan seleksi P3K di tahun 2024. Menteri Anas seusai rapat membahas progres pengadaan P3K 2024 bersama BKN di Jakarta, Jumat 17 Mei 2024 mengatakan, penyusunan rincian kebutuhan ASN 2024 telah dilakukan pada 15 sampai dengan 29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April tahun 2024. Namun, kata Menteri Anas, masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan formasi, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi yang cukup besar. Padahal, pendaftaran P3K 2024 baru bisa dilakukan setelah tahapan tersebut kelar. Jadi, jika pemerintah daerah masih belum melakukan sebuah usulan formasi, BKN tidak bisa untuk melakukan sebuah proses validasi, di mana nantinya tahapan tersebut itu harus dilalui. Jika tidak dilalui, maka proses rekrutmen tidak akan bisa dilaksanakan seperti itu. Di sisi lain, masih dalam rangka seleksi P3K 2024, saat ini BKN sedang dalam proses melakukan verifikasi dan validasi atau verval terhadap data honorer yang sudah masuk di dalam database BKN. Mungkinkah pendaftaran P3K 2024 bisa dibuka pada Juni? Jawabannya, mungkin bisa jika pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama hanya untuk honorer yang sudah dipastikan valid. Adapun terhadap honorer yang datanya belum diverval, barangkali diberikan kesempatan mendaftar pada seleksi P3K 2024 gelombang kedua. Pertanyaan lain, apakah pendaftar P3K 2024 harus menunggu terbitnya peraturan pemerintah atau PP Manajemen ASN? Silakan simak ulangan tayangan pernyataan dari Menteri Anas di bawah ini. Di sini, jadi apakah untuk rekrutmen honorer ini perlu menunggu USN itu turun dulu baru ada rekrutmen? Nah, ini jawaban Bapak Azwar Anas. Coba kita lihat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan sejumlah regulasi turunan UU tersebut, termasuk PP Manajemen ASN harus sudah terbit paling lama 6 bulan sejak terhitung 31 Oktober 2023. Pasal 68 UASN menyatakan, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Selanjutnya, Pasal 69 menyatakan, ketentuan manajemen ASN dalam undang-undang ini dilaksanakan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Hari ini sudah 20 Mei kemarin. Padahal seusai tenggat waktu diatur di UASN, PP Manajemen ASN harus sudah terbit April 2024. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan. Nah, kita lanjutkan. Sebelumnya, Menteri Pan-RB Bapak Abdul Azwar Anas pernah menyebutkan bahwa terdapat 24 substansi materi PP Manajemen ASN, yang salah satunya tentang penataan tenaga honorer. Namun, Menteri Anas juga pernah menjelaskan bahwa mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K, baik penuh waktu maupun P3K part-time akan dibuatkan aturan secara khusus yang dituangkan dalam Permen Pan-RB. Dengan demikian, apakah pendaftaran P3K 2024 masih harus menunggu Permen Pan-RB yang tentunya harus mengacu pada PP Manajemen ASN yang belum terbit? Coba, apa sih jawaban? Kita lihat jawaban dari Bapak Menteri Anas. Menteri Anas pun pernah mengatakan, penyusunan rancangan PP Manajemen ASN butuh proses panjang karena melibatkan banyak instansi terkait.
mulai dari internal pemerintah sebagai penyusun kebijakan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, hingga ASN sebagai pelaksana kebijakan tersebut nantinya. Kementerian Pan-RB, kata Mas Anas, juga melibatkan para akademisi yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI, yaitu Rabu 13 April 2024, Menteri Anas mengatakan pembahasan rancangan PP Manajemen ASN sudah memasuki tahapan akhir dan ditargetkan di akhir April 2024 sudah diterbitkan. Pemerintah sampai saat ini terus bergerak cepat dalam penyelesaian RPP ini. Ditargetkan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ditetapkan pada 30 April tahun 2024. Pada kesempatan yang sama, Menteri Anas menjelaskan bahwa rancangan PP Manajemen ASN juga akan membahas mengenai strategi penataan tenaga non-ASN ataupun honorer. Salah satunya dengan membuka ruang luas bagi tenaga non-ASN atau honorer untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang kita sebut dengan P3K. Namun, 30 April sudah lewat dan PP Manajemen ASN yang dalam rancangan disebut berisi 22 bab dan 305 pasal hingga saat ini belum diterbitkan. Para honorer berharap jadi P3K tahun ini tampaknya masih harus bersabar. Jadi kita tunggu saja perkembangan terkait dengan PP Manajemen yang mengatur honorer tersebut. Nah, coba tanggapan Bapak Ibu semua bagaimana, tanggapi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah mendengarkan informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.